Shalom. Ya, saya sangat senang Bapak Ibu boleh ada bersama-sama kita semua pada sore hari ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini, pada petang hari ini masih mengikuti apa yang digariskan oleh PPP Sinode kita, yaitu tentang iman. Dan judulnya malam hari ini adalah iman yang tulus ikhlas. Kita akan baca dulu dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu, 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat 15 saja ya, supaya kita menyingkat waktu. Bapak Ibu sudah ketemu? Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan baca ayat firman Tuhan karena cukup banyak, kita bergantian. Saya baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu ayat yang keempat, saya ayat 5, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-15 nanti kita baca bersama-sama. Sudah siap Bapak Ibu? Siap, baik. Bapak Ibu saya baca 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Mulai ayat yang ke 2 Timotius 3 ayat 1 Oh maaf, 2 Timotius 1, maaf. 2 Timotius 1, maaf ya. Maaf, 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 mohon diganti 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 15. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya baca ayat yang ketiga. Di Alkitabnya saja yang dibuka ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 15. Ayo Alkitabnya yang dibuka ya. Baik, mari kita baca. Saya baca ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Silakan. Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Peganglah, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Engkau tahu bahwa semua mereka, kita baca bersama-sama ayat 15, 2, 3. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figulus dan Hermogenes. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, judulnya iman yang tulus ikhlas. Lawan katanya apa? Tulus ikhlas, Bapak Ibu. Tulus ikhlas, tulus ikhlas. Lawan katanya, mohon maaf saya agak keras, lawan katanya itu munafik, ya. Iman yang tidak munafik, ya. Iman tulus ikhlas itu iman yang tidak munafik. Munafik itu, tahu ya Bapak Ibu, munafik itu apa Bapak Ibu? Muka Nabi, muka Nabi pikiran kotor, ya. Jadi iman yang tulus ikhlas itu iman yang sama, ya, dengan antara perkataan dan perbuatan. Itu yang Tuhan rindukan, gereja kita rindukan, BPP Sinode kita rindukan. Dan bagian yang kita baca ini Bapak Ibu adalah bagian surat Timotius. Surat ini adalah surat yang ditulis oleh Timotius pada waktu dia dipenjara di Roma. Itu akhir-akhir hidupnya, menjelang dia akan mengakhiri hidupnya. Dalam penganiayaan yang semakin luar biasa di kota Roma, di bawah Kaisar Nero. Jadi Paulus itu semakin menderita di dalam penjara, semakin dia mengalami tekanan yang luar biasa. Sampai dia bilang bahwa darahku mulai tercurah. Dan ini tekanan yang luar biasa. Dan waktu itu Paulus pada tahun 67 Masehi, Paulus menulis surat ini. Saya percaya dengan satu kerinduan yang sangat dalam kepada anak rohaninya Timotius. Dia menulis dengan urapan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus. Dan surat ini juga menjadi atau ditujukan kepada saudara dan saya. Surat Paulus kepada Timotius. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-6. Semester kita sebentar lagi memasuki semester yang kedua di tahun ini. Kita sudah mulai bulan ke-6 ya, sudah mengakhiri bulan ke-6. Nanti minggu depan kita memasuki bulan 7. Jadi kita memasuki semester yang baru. Tidak terasa Bapak Ibu, dan siap atau tidak siap dunia di sekitar kita Bapak Ibu. Sementara kita diminta untuk mempertahankan iman kita di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik. Jadi keadaan dunia itu tidak dalam keadaan baik-baik saja hari-hari ini. Siap atau tidak siap Bapak Ibu, saya tidak menakut-nakuti kita, tetapi inilah fakta yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah politik misalnya, juga Bapak Ibu, politik di dalam negeri maupun geopolitik secara internasional itu juga sekarang hari-hari mengkhawatirkan. 2 tahun berlalu perang Ukraina dengan Soviet kalau nggak salah, sampai hari ini belum berakhir. Lalu perang antara Hamas dan Israel juga eskalasinya kita berharap waktu itu 2 bulan paling sudah selesai. Tapi ini sudah memasuki bulan ke-7 kalau nggak ke-8. Ya, hari ke-230-an. Bahkan eskalasinya semakin meningkat. Dan Bapak Ibu kita nggak tahu ke depan. Hari-hari ini kita masih bisa ngopi, masih bisa hangout, masih bisa healing ya. Masih bisa kemana-kemari ya. Tapi kita nggak tahu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan lagi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi yang ke depan. Tapi memang hari-hari ini Bapak Ibu, dunia sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Belum lagi kondisi alam kita, gempa bumi, bencana alam, gunung meletus, ya.
kemarin saja ada pesawat yang tidak bisa mendarat karena ada semburan lahar ya. Baru kemarin sore Bapak Ibu di daerah timur ya, daerah timur, wilayah timur. Masalah moral juga, masalah keamanan juga. Ini dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Dan situasinya pada waktu Nero memerintah, pada waktu itu di Roma, itu kondisinya sangat mencekam. Kenapa mencekam? Karena anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pada waktu itu di bawah tekanan yang luar biasa. Dan penganiayaan yang paling besar, paling dahsyat itu, yang luar biasa itu justru pada pemerintahan Nero pada saat itu. Kenapa Bapak Ibu? Makanya sampai sekarang ya Nero, orang itu jarang yang namanya Nero. Nero hanya diberikan nama untuk dogi ya. Karena saking jahatnya, jahat banget waktu itu. Jadi penganiayaannya itu sampai orang-orang, jadi kota Roma itu dibakar, tapi yang disalahkan orang Kristen, ya pengikut Kristus. Kemudian juga orang-orang diikat di tiang, kemudian dibakar, dan dibakar itu untuk apa, Bapak Ibu? Untuk suluh jalan, supaya jalannya menjadi terang. Itu sangat-sangat kejam. Baru-baru ini Bapak Ibu kita juga pernah dengar juga ya, ada orang dibakar juga, tapi bukan untuk suluh. Ada orang emosi, lalu diborgol, lalu dibakar, disiram bensin lalu dibakar. Itu moral yang semakin hari-hari ini. Dan Paulus mengatakan hari-hari ini ya kepada surat di Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, dunia itu semakin hari semakin pada akhir ini, semakin tidak menentu. Manusia mencintai dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi sekarang itu hedonisme, orang mengejar kesukaannya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain itu sekarang banyak. Orang mengejar yang penting saya senang, yang lain susah terserah. Yang penting saya suka. Nah itu yang terjadi fenomenanya Bapak Ibu. Menjadi hamba uang, lalu membual. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Berontak terhadap orang tua. Ya, kemarin belum hitungan bulan Bapak Ibu. Kita dengar anak perempuan membunuh ayahnya. Ada kita dengar juga seorang ayah membunuh anak bayinya yang baru umur berapa? 4 tahun. Sedang tidur pulas lalu digorok lehernya. Itu kejahatan-kejahatan yang semakin hari-hari ini semakin sepertinya iblis semakin menampakkan wajah mereka sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang menjadi pemfitnah, memberontak, tidak tahu berterima kasih. Kemudian tidak memperdulikan agama. Orang sekarang semakin bertambah jumlah orang yang ateis ya, yang tidak memperdulikan agama, agnostik ya. Kemudian Bapak Ibu tidak mau berdamai dengan siapa saja ya, temannya yang tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, memfitnah ya, tidak dapat mengekang diri, menuruti, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Dan secara lahiriah orang kelihatannya beragama, kelihatannya melakukan ibadah, tetapi dia memungkiri kekuatannya sendiri. Itu yang kita sebut seperti nabi tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius anak rohaninya. Bapak Ibu, kita bagaimana caranya kita mempertahankan iman kita di tengah-tengah situasi yang semakin sulit ini, Bapak Ibu.
ya, semakin sulit. Mungkin Bapak Ibu, saya kadang-kadang bertanya atau melihat anak-anak murid saya, Bapak Ibu. Kadang saya berpikir begini, anak-anak ini enak ya, sekarang udah teknologi, udah sekarang ada smartphone, ada gadget, ada semua lebih enak sepertinya kelihatannya. Tetapi sebenarnya dalam hal lain mereka punya tantangan yang jauh lebih berat. Kenapa? Karena di tangannya dia bisa membuka, mengakses dunia yang mungkin maya, ya, yang di luar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana mempertahankan iman kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini? Paulus menasihatkan kepada kita melalui pesannya, suratnya kepada Timotius atau iman Timotius. Jadi Paulus begitu bersyukur karena apa yang terjadi pada kehidupan iman Timotius, anak rohaninya yang kekasih. Timotius sedemikian dekatnya dengan Paulus, Bapak Ibu. Jadi Paulus itu begitu, karena yang mentobatkan atau yang membuat Timotius itu bertumbuh itu adalah Paulus dan Barnabas pada waktu pertamanya. Sehingga di hati Paulus, Timotius itu semacam ada ikatan emosional, ya, emosional dan sangat dekat sekali. Sehingga dia menuliskan surat yang kita baca tadi. Dan juga Bapak Ibu, saya percaya kenapa Paulus begitu dekat, begitu istilah Jawanya itu kesengsem atau simpati kepada Timotius, itu karena memang Timotius punya karakter iman yang sangat baik. Dan itu menjadi teladan buat saudara dan saya. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini, Bapak Ibu. Timotius memiliki iman yang diteladankan. Timotius itu anaknya, dia punya ibu namanya Eunike. Neneknya namanya Lois, ya. Coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 5, masih yang tadi Bapak Ibu. Yang tadi jangan dipindah ke yang lain. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu siapa? Lois. Dan dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa keteladanan itu penting. Ya. Iman yang kita miliki, kalau itu iman yang hidup, itu akan diwariskan atau akan menurun, akan menjadi teladan bagi generasi kita berikutnya. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini anak-anak kita itu di dalam tanda petik memiliki tingkah laku, memiliki pergaulan yang tidak terkendali, mungkin tanda tanya, apakah kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata Timotius itu menjadi teladan, Timotius meneladani iman yang hidup di dalam Eunike. Eunike itu dia seorang Yahudi kawin dengan seorang pria Yunani, ya. Makanya tidak disebutkan di sini, saya nggak tahu. Kadang pada waktu saya baca ini saya cemburu juga. Kenapa yang disebutkan wanita? Harusnya yang disebutkan di sini Timotius mewarisi iman yang dimiliki oleh ayahnya. Tapi di sini enggak. Mewarisi iman dari Eunike dan Lois, Bapak Ibu. Ada kemungkinan, mungkin karena bapaknya itu belum bertobat, orang Yunani, jadi yang diwariskan imannya itu adalah imannya siapa? Eunike, seorang Yahudi. Jadi pada waktu pertumbuhan di kanak-kanaknya sampai dia bertumbuh dewasa, saya percaya Eunike
memberikan teladan pengajaran Taurat yang sangat baik ya kepada siapa? Kepada Timotius. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Timotius lalu tumbuh dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia mengikuti perjalanan misi Paulus. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan sampai dia berpisah dengan ibunya. Dan dia menggembalakan jemaat juga. Kalau nggak salah di Efesus. Dia bertobat di Listra, kemudian dia memimpin sebuah jemaat. Bapak Ibu, walaupun usianya sangat muda, tapi dia sudah menjadi teladan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iman yang hidup dalam generasi sebelumnya menjadi iman kemudian hidup dalam diri Timotius. Iman yang mati dengan demikian tak bisa ditularkan kepada pihak lain. Kita perlu menghargai keluarga kita, orang tua rohani kita yang telah terlebih mempercayakan kepada Tuhan dan mengajarkan iman itu kepada kita sebagai generasi penerus. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dipercayakan kepada Bapak Ibu kita semua. Mari kita didik anak-anak kita. Makanya di sini Bapak Ibu kenapa bapaknya Timotius nggak disebutkan? Mungkin karena tidak bisa memberi teladan yang baik. Karena apa? Karena dia seorang Yunani dan mungkin berbeda. Sebab itu Bapak Ibu perlunya seorang membangun sebuah keluarga, Bapak Ibu, itu yang satu iman, ya, satu iman. Paham Bapak Ibu ya? Anak-anak kita, ya, anak-anak kita, mari kita nasihati supaya membangun keluarga satu iman, ya. Supaya apa? Supaya lebih efektif lagi menularkan imannya kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, walaupun Timotius masih muda, Bapak Ibu, kemudian Paulus menasihatkan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua, saudara dan saya, harus menjadi teladan. Mungkin hari-hari ini kita belum sempurna memang, tapi kita berusaha dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berusaha supaya hidup kita menjadi contoh satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Jadi orang muda, ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini orang muda. Orang muda itu siapa Bapak Ibu? Orang muda siapa? Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Timotius, ya, pasti di sini Timotius. Tapi sebenarnya kalau konteksnya kepada jemaat yang sekarang ada, saudara dan saya pasti lebih muda daripada yang lain. Amin Bapak Ibu. Saya lebih muda daripada kakak saya, ya. Jadi hari ini yang dikatakan muda bukan aja Giovanni, bukan saja Monik, ya, bukan. Kita semua sebenarnya kalau dibanding dengan orang lain, kita lebih muda. Paham Bapak Ibu ya? Jadi firman Tuhan ini relevan dengan saudara dan saya semua. Saudara kita semua harus menjadi contoh konkret yang diharapkan. Dan Bapak Ibu, ini bahasa aslinya teladan itu ternyata Bapak Ibu, setelah saya baca, teladan itu dari bahasa Yunaninya itu asal katanya tupos. Tupos. Tupos itu bekas luka.
agak ini ya, bekas luka. Dan bekas luka itu ternyata menjadi cetakan, menjadi patron, menjadi panutan. Seperti ilustrasinya, analoginya ini. Cetakan kue yang ada di gambar ini Bapak Ibu. Kayu ini kalau tidak dibikin luka, dibikin lubang, maka dia tidak bisa menjadi cetakan. Benar Bapak Ibu? Tidak bisa menjadi cetakan. Luka itu ternyata setelah sembuh menjadi contoh konkret yang diharapkan bagi orang lain. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, kalau saudara sedang disakiti, saudara sedang terluka, siapapun itu, jangan itu Bapak Ibu menganggap remeh. Karena mungkin ada maksud Tuhan ketika saudara menjadi sembuh, saudara akan menjadi contoh konkret bagi yang lain. Orang akan melihat bahwa bekas luka itu menjadi contoh buat orang lain. Jadi kalau saudara sekarang lagi terluka, Bapak Ibu jangan terlalu melo, ya. Bapak Ibu hargai itu, syukuri itu. Mungkin hari depan kita ada rencana-rencana Tuhan yang mungkin lebih baik. Tapi luka itu harus sembuh, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan penuh luka dalam dirinya. Cambukannya, tusukan tombaknya, kemudian dia didera, disesat. Saya membayangkan Kristus itu penuh luka dalam tubuhnya. Tapi ketika dia bangkit, sembuh lukanya, lalu dia menjadi contoh konkret bagi semua orang dalam hal kesetiaannya, dalam hal ketaatannya, dalam hal kesabarannya. Sampai dia berkata kepada orang yang ada di sebelahnya, penyamun itu, ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi hari-hari ini kalau ada orang yang menyakiti saudara, membuat saudara luka, Bapak Ibu, jangan saudara terlalu terbawa dalam kesedihan yang mendalam. Datanglah kepada Tuhan dan lalu saudara bersyukur dan minta pertolongan Roh Kudus supaya segera menyembuhkan luka itu. Dan luka itu akan menjadi contoh teladan bagi orang lain. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau saudara terluka lalu sudah sembuh, nanti orang lain akan melihat. Itu ya, ibu itu dia ditinggal suaminya sudah 15 tahun. Tapi dia tetap setia menunggu suaminya sampai suaminya datang kembali. Dan keluarga itu pulih kembali. Dan menjadi contoh bagi orang lain. Padahal luka yang paling dalam dirasakan oleh ibu itu. Tapi ibu itu menjadi contoh konkret. Jadi itu yang dimaksud teladan. Teladan itu adalah tupos, ya, bekas luka, Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini saudara disakiti, saudara terluka, Bapak Ibu, pernah nggak saudara terluka? Ada yang bilang sering Pak, ya. Dewi Persik pernah nggak melukai saudara? Pernah nggak? Enggak, dia jauh. Saudara juga nggak kenal. Jadi yang melukai saudara itu nggak jauh-jauh. Tengok kanan kiri aja. Itu yang membuat saudara luka. Tapi itu luka itu sebenarnya itu biasa. Dan itu akan menjadi contoh konkret bagi anak-anak kita. Papa dulu, ternyata Papa bisa menghadapi persoalan-persoalan itu. Dan melewatinya dengan gigih. Dan dia akan menjadi contoh konkret bagi generasi berikutnya. Amin Bapak Ibu. Paham sampai di sini? Jadi ketika saudara disakiti, terluka, cepat sembuhkan. Cepat cari kesembuhan. Jangan Bapak Ibu kalau luka belum sembuh nggak bisa jadi contoh konkret Bapak Ibu. Jadi saudara mesti jadi teladan. Kita mesti jadi teladan. Dan kita jadi teladan.
ketika kita dilukai oleh orang lain. Jangan lalu saudara, ya udah saya cari luka aja, nggak usah, ya, nggak usah Bapak Ibu, ya, karena rencana Tuhan buat saudara dan saya beda-beda. Tuhan punya rencana ke depan kita nggak tahu, Bapak Ibu. Jadi saudara dan saya harus jadi contoh yang konkret, menjadi contoh iman seperti Paulus. Seperti Tuhan Yesus. Paulus itu sengsaranya luar biasa. Di dalam Korintus itu disebutkan, dia 5 kali disesah. 40 kurang 1, berarti 39. 39 kali 5 berapa? Berapa kali itu? Ya. Kemudian dia didera, dicambuk, ya, disesah, didera. Kalau saya bayangkan berarti Paulus juga banyak luka dalam tubuhnya. Dan Paulus itu katakan dia cetakannya dari Tuhan Yesus. Dia patronnya, imitasinya dari Tuhan Yesus. Dia sampai bilang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Paulus juga menjadi teladan kita. Dia mempertahankan imannya sampai hari-hari terakhir. Sampai dia berkata, aku mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama, iman yang tulus ikhlas adalah iman yang diteladankan atau dicontohkan. Saya bersyukur, saya sangat berbahagia. Saya sangat berbahagia ketika saya melihat anak saya, lalu dia bisa berkhotbah di depan anak-anak remaja, di depan komsel. Lalu ketika kami duduk, ngopi, kayak kami diskusikan firman Tuhan. Coba Pak buka dalam 1 Korintus berapa ini. Kalau menurut Papa gimana? Ya gini. Jadi yang saya bicarakan itu firman Tuhan. Dan saya tidak tahu kok seperti ini pertumbuhan anak saya. Ya, mumpung gak ada di sini ya. Karena kalau ada di sini dia marah. Ya. Tapi saya sangat, kan waktu dia khotbah di panti asuhan itu, saya sampai meneteskan air mata. Dia begitu baiknya, khotbahnya mungkin lebih baik dari saya dia. Dengan mencari literatur dan Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube ya. Lalu yang kedua, iman Timotius ya, adalah iman yang disaksikan Bapak Ibu. Iman yang tulus ikhlas tidak disimpan sebagai sebuah harta kekayaan yang dinikmati sendiri. Jadi iman yang tulus yang saudara miliki jangan disimpan sendiri. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu malu bersaksi. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman. Karena dia melainkan ikutlah menderita. Mungkin boleh dibantu Alkitabnya dibuka. 2 Timotius 1 ayat 8, 7 dan 8. Mungkin boleh dibantu. Bapak Ibu Saudara. Jadi Timotius dinasihati oleh Paulus. Jangan kamu malu ya. Jangan kamu takut, walaupun kamu masih muda, jangan malu dan jangan takut untuk menyaksikan siapa itu Kristus. Ayat 8 kita baca dulu. Jadi, jangan kamu malu. Ya, ayat 8. Boleh ayat 7-nya, dari ayat 7-nya coba. Ayat 7-nya, tapi saya baca ayat 8-nya dulu ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Jadi jangan saudara dan saya itu malu menyaksikan Kristus Tuhan kita. Kadang-kadang kita di mall, di mana kita berada, di tempat kita berada, kita menyembunyikan identitas kita. Kita malu, kita takut seperti Petrus pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus masuki masa sengsara, lalu Petrus berjumpa dengan seorang hamba. Dan hamba itu berkata, ini Petrus yang dulu bersama-sama dengan Yesus. Lalu Petrus berkata apa? Bukan, aku tidak kenal dia. Ternyata Petrus takut.
Petrus malu. Petrus tidak mau mengaku, tidak mau menyaksikan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya harusnya tidak malu. Tidak juga berkecil hati. Kadang-kadang sebagai minoritas saya takut. Di RT saya takut. Di tempat kerjaan saya malu. Saya lebih bagus menyembunyikan identitas saya sebagai anak Tuhan. Dan itu banyak Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Padahal Tuhan berkata, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala, Bapak Ibu. Jadi jangan malu, jangan takut. Ya, ayat 7 baru kita baca. Sebab Allah memberikan kepada kamu, kepada saudara dan saya, bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jadi kita menyaksikan Kristus, kebaikan Tuhan dan iman kita, itu bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang membangkitkan kekuatan kita. Sehingga kita bisa menceritakan Tuhan kepada orang lain. Petrus begitu pengecut, begitu penakut ketika Roh Kudus belum dicurahkan dalam hidup dia. Tapi ketika Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta itu, Petrus begitu berapi-api dan dia berani berdiri di tengah 3.000 orang. Pada waktu itu memang sedang perayaan. Banyak berkumpul orang-orang di situ dan dia berkata dan berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adakah di antara saudara dan saya hari-hari ini tidak bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Padahal itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu hari-hari ini saya sangat senang untuk menceritakan Kristus kepada orang lain. Jadi saya ingat 5 tahun yang lalu atau 7 tahun atau beberapa tahun yang lalu, Bu David itu punya kerinduan begini. Pak, yuk kita ajak tetangga kita yang di belakang ini ke gereja. Ya, itu 5 tahun. Dulu waktu ada SPY. Bapak Ibu, dan memang Tuhan itu punya waktu dan cara menurut dia. Dan 3 minggu yang lalu, saya sengaja jumpai dia. Sebenarnya saya mau jumpai dia itu mungkin Pak Sutarman kenal, orang-orang yang dari Bangka kenal. Lalu saya izin, Pak, maaf ya nanti agak terganggu sedikit karena ada komsel di rumah saya. Di pojok kebetulan tempatnya agak pindah, biasanya di depan. Lalu saya ada karena satu dan lain hal saya pindah ke belakang, ke hub. Lalu saya izin, Pak, saya maaf ya nanti terganggu. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Udah biasa, saya udah sering dengar. Waduh, dalam hati saya ini kesempatan ini. Ya udah. Ngobrol-ngobrol sana sini saya ini, Pak kita udah sama-sama sudah usia dan terus, dan akhirnya saya bilang gini, Pak ikut ya, ikut komsel ya. Lalu dia bilang, kapan Pak? Sekarang, malam ini. Oh ya? Lalu itu saya bilang mungkin jam 5, jam 6. Oke Pak, ya udah saya mandi dulu ya. Dia ganti baju, langsung gabung ke komsel itu. Baru 3 minggu yang lalu. Gabung ke komsel dan hari itu juga saya berdoa. Saya tuntun dia berdoa. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan besoknya absen, lalu besoknya lagi dia datang. Karena ada sesuatu nggak datang, lalu komsel kemarin datang. Lalu berikutnya nanti kita undang dia. Saya WA, dia mau datang juga. Dan saya nggak nyangka juga. Saya begitu berapi-api, orang yang sudah lama tidak komsel saya undang
WA itu datang lagi, ya, udah 12 tahun dia nggak komsel, ya. Rabu kemarin datang. Kemudian tetangga sebelah kiri saya juga, kebetulan saya RT, lalu saya bilang, dia lagi minta surat, Pak, nanti hari Rabu komsel ya. Oh iya Pak, sebenarnya saya senang juga Pak, saya mau gabung, tapi nanti ya, saya masih agak repot dikit. Nah, ya puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, bukan itu saja. Dan di tempat kerja, siapapun orangnya Bapak Ibu, saya juga rajin untuk mendoakan mereka. Setiap kali dia cerita begini, Pak David begini, begitu, ya. Lalu, mau saya doakan Bu, dia dari agama lain. Mau saya doakan Pak? Mau dong Pak, doakan baik. Ya udah, ayo kita berdoa. Saya berdoa dan amin. Sebagian ada yang sampai dia menangis, mungkin beban hidupnya. Dalam hati saya percaya benih firman Tuhan ditaburkan. Kapan waktunya Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Dan itu tugas saudara dan saya. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi hari-hari ini kalau saudara tidak bersaksi, Bapak Ibu, kekristenan saudara dan kita, Bapak Ibu, kita tidak berkembang lagi dan banyak orang yang tidak diselamatkan. Padahal hari-hari ini setan semakin lembur pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu, saya senang kebetulan 2 tahun terakhir ini saya juga diberi tugas oleh gereja bidang marturia. Ya, bidang marturia, Bapak Ibu. Marturia itu apa? Berasal dari kata martir. Dan ini Bapak Ibu menjadi saksi dalam bahasa Yunani juga marturion. Marturion itu sebenarnya ujung tombak dari gereja. Karena dia menyaksikan, membuktikan kepada dunia bahwa di dalam gereja itu ada kasih. Makanya kegiatan marturia ada donor darah, ada pembagian sembako, ada pengobatan gratis, pemeriksaan gratis. Itu sebenarnya mau menyatakan kepada dunia bahwa di dalam Tuhan ada kasih. Amin Bapak Ibu. Saya mengagumi cara-cara Tuhan bekerja yang luar biasa. Yang luar biasa. Saya kadang-kadang gak menyangka kok Tuhan bekerja begini ya. Kemarin saya adakan perjalanan ke Semarang, survei target apa itu? Misi tahun 2024. Jadi kita sudah dapat target misi tahun ini tanggal 13, 14, 15 September kami dan saudara yang mau ikut juga kita akan memberkati kota Karanganyar, Gondosuli namanya GBI Gondosuli. Kita akan undang 40 gereja pendeta-pendeta yang kita akan undang dan kita akan berikan motivasi, kita akan berikan pembekalan. Kebetulan Pak Edi juga sudah bergabung. Kita adakan seminar bagaimana mengelola keuangan gereja. Sesi yang kedua, sesi pertama nanti saya akan menyampaikan visi, misi pelayanan. Dan sesi yang ketiga itu tentang motivasi pelayanan. Bapak Ibu yang mau bergabung boleh silahkan. Nanti bisa hubungi saya. Tanggal 13, 14, 15 September 2024 di Gondosuli. Tentu Bapak Ibu akomodasi, transportasi kita tanggung masing-masing. Ya, kita tanggung masing-masing. Pure, murni, apa yang dibantu oleh jemaat kita salurkan kepada mereka. Kalau masalah transportasi, akomodasi dari kami sendiri. Kami sudah menabung jauh-jauh hari. Sudah setahun ini kami menabung, tim Marturia menabung untuk pelayanan misi ini. Dan kita mau jadi saksi dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara dan saya harusnya menyaksikan cinta kasih Kristus. Kristus itu harus diberitakan. Saudara kalau tidak beritakan Kristus kepada orang lain, saudara, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, Bapa saja menyaksikan loh Kristus ya. Kalau kita baca di dalam Kisah
dalam Yohanes, Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Allah saja bersaksi tentang Yesus. Lalu pada Yohanes 8 ayat 18, akulah yang bersaksi tentang aku. Yesus sendiri juga bersaksi tentang dia. Kemudian di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi tadi Bapa, Anak, Roh Kudus, dia bersaksi tentang Kristus. Lalu yang terakhir, yang berikutnya, para Rasul 10 ayat 43 juga berkata, tentang dialah semua nabi. Semua nabi dalam perjanjian lama ternyata bersaksi tentang kedatangan Yesus. Itu luar biasa. Semua nabi dikatakan oleh Paulus di dalam para Rasul 10 ayat 43. Jadi kalau ada Mesias yang tidak dinubuatkan oleh para nabi, berarti itu bukan Mesias, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus dinubuatkan oleh para nabi. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu para nabi sudah menyaksikan Kristus. Makanya kita juga harus menyaksikan Kristus juga kepada dunia. Dan ini tugas saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, iman harus disaksikan kepada orang lain. Iman yang hidup selayaknya dibagikan, disaksikan kepada orang lain tanpa rasa malu karena orang lain membutuhkan karya keselamatan juga. Jadi bukan hanya saudara yang selamat, yang lain binasa, saudara nggak punya kasih. Yang lain juga harus diselamatkan. Kasihan, ya. Makanya ada bilang, setiap hari ku temukan mereka yang terhilang, ya. Hidup yang tak menentu, tanpa tujuan, di luar banyak Bapak Ibu. Dan saudara sebenarnya tinggal klik saja, tinggal saudara ngomong saja, Tuhan Yesus akan, Roh Kudus akan menyertai dan akan memberikan mujizatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir, iman itu harus dipertahankan. Iman harus dipertahankan, ya. Rupanya untuk tetap beriman kepada Kristus bukan perkara mudah. Sebagian orang telah berpaling sebagaimana dinyatakan Paulus dalam ayat yang ke-15. Bapak Ibu, kalau kita baca tadi Bapak Ibu, ayat yang ke-15, ada sahabat-sahabat Paulus yang berpaling meninggalkan Paulus, ya. Kalau kita baca 2 Timotius, Bapak Ibu buka aja di Alkitab Bapak Ibu. Bagaimana cara mempertahankan iman? Di dalam 1 Timotius pasal 1, dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 15, caranya bagaimana? Ayat 13 dikatakan di situ apa? Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Jadi cara yang pertama, ayat yang ke-13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada Paulus. Paulus memberikan firman Tuhan kepada Timotius dan itu peganglah. Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Mungkin balik lagi ke PowerPoint. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius ini, Timotius ingin menyampaikan, Paulus ingin menyampaikan, enter, next, nggak muncul ya? Iya, peganglah ajaran sehat Bapak Ibu. Jadi cara yang pertama, saudara harus pegang ajaran sehat, firman Tuhan. Saudara mau menginjil harus tahu firman Tuhan. Saudara tahu firman Tuhan dari mana? Dari pengajaran seperti ini. Pengajaran di konsel. Lalu dengan perenungan setiap hari. Dengan baca buku Bapak Ibu. Saudara tahu akan pengajaran sehat. Dan hari-hari ini banyak pengajaran yang tidak sehat. Yang saksi Yehova, yang Oneness, Unitarian, Senjoji, ya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa, itu banyak sekali.
Maka saudara kalau tidak dibentengi di dalam komsel, di dalam gereja, saudara akan ikut terseret di dalam pengajaran-pengajaran itu. Makanya saudara gabung ke komsel, ya, gabung ke gereja, komunitas, sehingga Bapak Ibu tergembalakan di komsel Bapak Ibu, ya. Jadi peganglah pengajaran yang sehat. Lalu yang kedua, ayat yang ke-14, peliharalah harta yang indah. Dipelihara firman Tuhan itu, atau dengan kata lain, Bapak Ibu, oleh Roh Kudus kita terus diajari dan kita konsisten, ya. Lalu yang terakhir, jangan berpaling, ya. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada Dia yang memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Terakhir Bapak Ibu, penderitaan dan godaan dunia telah begitu banyak menyeret orang-orang untuk meninggalkan iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus adalah harta indah, terlalu mulia jika ditukar dengan hal-hal duniawi. Iman yang hidup layak diperjuangkan dan dipertahankan hingga kesudahannya. Paulus begitu memberikan teladan. Mari tim musik bisa naik ke depan, ke atas. Paulus memberikan teladan yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Dia sampai akhir dia mempertahankan imannya dengan baik. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Paulus memelihara iman sampai garis akhir, sampai akhir hidupnya. Padahal penderitaan yang dialami Paulus begitu hebat. Hari-hari ini saudara mungkin mengalami penderitaan. Saudara mengalami mungkin intimidasi. Perlakuan tidak adil di kantor saudara, dimanapun saudara berada. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan tetap memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri.